Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal untuk mempersiapkan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SMP atau MTS dengan mata uji matematika. Adapun yang akan kita pelajari kali ini adalah telaah soal untuk materi atau elemen aljabar. Dengan submateri yang kedua yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Telaah soal untuk materi atau elemen aljabar. Dengan submateri yang kedua yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sistem persamaan linear dua variabel itu dapat diselesaikan dengan 4 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode substitusi. Yang kedua, metode eliminasi. Yang ketiga, metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Dan yang keempat, metode grafik. Nah, di sini akan sering kita gunakan metode gabungan eliminasi substitusi untuk mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Sistem persamaan linear dua variabel dinyatakan dalam persamaan X ditambah Y sama dengan 5 dan X dikurang Y sama dengan 9. Himpunan penyelesaiannya adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui sistem persamaan linear dua variabel. Dengan persamaannya terdiri dari, untuk persamaan yang pertama, X ditambah Y sama dengan 5, dan persamaan yang kedua, X dikurang Y sama dengan 9. Nah, di sini akan kita cari himpunan penyelesaiannya, yaitu nilai X dan Y. Nah, adapun metode yang akan kita gunakan di sini adalah metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Nah, pertama, eliminasi salah satu variabel dari kedua persamaan ini. Nah, untuk mengeliminasi variabelnya, maka koefisien dari variabel tersebut harus sama. Nah, di sini kedua persamaan kita eliminasi variabelnya. Karena pada persamaan 1, koefisien dari variabel Y-nya adalah 1, sedangkan untuk persamaan 2, koefisien dari variabel Y-nya adalah negatif 1. Jadi koefisiennya di sini sudah sama. Maka, supaya variabel Y-nya di sini hilang, kita jumlahkan kedua persamaan ini. Karena di sini tandanya itu sudah positif dan negatif. Maka, X ditambah X hasilnya adalah 2X. Kemudian, positif Y ditambah negatif Y hasilnya adalah 0. Maka 2X ditambah 0 hasilnya adalah 2X. Kemudian sama dengan 5 ditambah 9 hasilnya adalah 14. Sehingga didapat 2X sama dengan 14. Nah, selanjutnya kita bagi kedua ruasnya dengan 2. Sehingga didapat X sama dengan 14 per 2. Hasilnya adalah X sama dengan 7. Nah, berikutnya substitusikan nilai X sama dengan 7 ini ke salah satu persamaan. Nah, misalkan kita substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu X ditambah Y sama dengan 5. Maka kita ganti variabel X di sini menjadi 7. Sehingga didapat 7 ditambah Y sama dengan 5. Nah, untuk mencari nilai Y, maka kita kurangkan kedua ruasnya dengan 7. Sehingga didapat Y sama dengan 5 dikurang 7. Hasilnya adalah
Y sama dengan negatif 2. Nah, dari uraian ini maka kita dapatkan bahwa nilai X-nya itu sama dengan 7 dan nilai Y-nya sama dengan negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 7, negatif 2. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu 7, negatif 2. Nah, berikutnya soal yang kedua. Sistem persamaan linear 2 variabel. 5x dikurang 3y sama dengan 19. Dan 3x ditambah y sama dengan 3. Mempunyai penyelesaian x sama dengan m dan y sama dengan n. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Untuk pernyataan yang pertama, nilai n adalah negatif 4. Untuk pernyataan yang kedua, nilai m adalah 2. Untuk pernyataan yang ketiga, hasil dari m dikurang 3n adalah 11. Dan pernyataan yang keempat, nilai m kurang dari n. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu 5x dikurang 3y sama dengan 19 dan 3x ditambah y sama dengan 3. Nah, di sini akan kita cari himpunan penyelesaiannya, yaitu nilai x dan y. Nah, adapun metode yang kita gunakan di sini masih sama, yaitu metode gabungan eliminasi dan substitusi. Nah, pertama kita eliminasi salah satu variabel dari kedua persamaan ini. Misalkan kita eliminasi variabel y. Maka koefisien dari variabel y pada kedua persamaan ini harus sama. Nah, di mana untuk persamaan yang pertama, koefisien variabel y-nya adalah negatif 3, sedangkan untuk persamaan yang kedua, koefisien dari variabel y-nya adalah positif 1. Maka kita ubah koefisien dari variabel y pada persamaan 2 ini menjadi 3. Nah, caranya kita kalikan persamaan 1 dengan 1, dan kita kalikan persamaan 2 dengan 3. Nah, sehingga untuk persamaan 1 dikalikan dengan 1, itu persamaannya tetap, yaitu 5x dikurang 3y sama dengan 19. Nah, sedangkan untuk persamaan 2, kita kalikan dengan 3. Maka hasilnya adalah 9x ditambah 3y sama dengan 9. Nah, untuk menghilangkan variabel y di sini, maka kedua persamaan ini kita jumlahkan. Sehingga didapat hasil dari 5x ditambah 9y adalah 14x. Kemudian hasil dari negatif 3y ditambah 3y adalah 0. Maka 14x ditambah 0 hasilnya adalah 14x. Kemudian sama dengan hasil dari 19 ditambah 9 adalah 28. Sehingga didapat 14x sama dengan 28. Nah, selanjutnya kita bagi kedua ruasnya dengan 14. Maka didapat x sama dengan 28 per 14. Hasilnya sama dengan 2. Maka didapat nilai x sama dengan 2. Nah, langkah selanjutnya substitusikan nilai x sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Misalkan kita substitusikan x sama dengan 2 ke persamaan 1, yaitu 5x dikurang 3y sama dengan 19. Maka kita ganti variabel x di sini menjadi 2. Sehingga didapat 5 dikali 2 dikurang 3y sama dengan 19. Nah, hasil dari 5 dikali 2 adalah 10. Maka didapat 10 dikurang 3y sama dengan 19. Nah, berikutnya kita kurangkan kedua ruasnya dengan 10. Sehingga didapat negatif 3y sama dengan 19 dikurang 10. Nah, hasil dari 19 dikurang 10 adalah 9. Maka didapat negatif 3y sama dengan 9. Nah, terakhir kita bagi kedua ruasnya dengan negatif 3. Sehingga didapat y sama dengan 9 per negatif 3. Hasilnya adalah negatif 3.
maka didapat nilai Y sama dengan negatif 3. Nah, untuk pernyataan yang pertama, apakah nilai N adalah negatif 4? Merupakan jawaban yang benar. Nah, karena Y di sini sama dengan N, di mana Y-nya di sini kita dapatkan adalah negatif 3, maka nilai N itu sama dengan Y, yaitu negatif 3. Sehingga didapat nilai N adalah negatif 3, bukan negatif 4. Maka pernyataan yang pertama ini merupakan jawaban yang salah. Nah, berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Apakah nilai M adalah positif 2? Merupakan jawaban yang benar. Nah, karena X sama dengan M. Kemudian kita dapatkan tadi nilai X-nya adalah 2. Maka nilai M itu sama dengan X, yaitu 2. Sehingga didapat nilai M adalah 2. Maka pernyataan yang kedua ini merupakan jawaban yang benar. Nah, berikutnya untuk pernyataan yang ketiga. Apakah hasil dari M dikurang 3N adalah 11? Merupakan jawaban yang benar. Nah, hasil dari M dikurang 3N adalah, nah karena M sama dengan 2 dan N sama dengan negatif 3, maka didapat 2 dikurang 3 dikali negatif 3. Nah, hasil dari negatif 3 dikali negatif 3 ini adalah positif 9. Maka didapat 2 ditambah 9. Hasilnya sama dengan 11. Sehingga didapat hasil dari M dikurang 3N adalah 11. Maka pernyataan yang ketiga ini merupakan jawaban yang benar. Nah, terakhir untuk pernyataan yang keempat. Apakah nilai M kurang dari N? Merupakan jawaban yang benar. Nah, karena M sama dengan 2 dan N sama dengan negatif 3, maka 2 itu lebih dari negatif 3. Akibatnya, M lebih dari N. Maka, nilai M lebih dari N, bukan M kurang dari N. Sehingga, pernyataan yang keempat ini merupakan jawaban yang salah. Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Membeli baju. Ibu Irma membeli 5 baju batik dan 3 baju polos di toko Indah Koleksi dengan harga Rp645.000. Sementara itu, di toko yang sama, Ibu Lina membeli 4 baju batik dan 1 baju polos dengan membayar Rp390.000. Ibu Yuni juga membeli 6 baju batik dan 7 baju polos di toko Indah Koleksi. Nah, untuk soal yang ketiga. Berdasarkan teks tersebut, tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut. Untuk pernyataan yang pertama, harga sebuah baju batik di toko Indah Koleksi adalah Rp75.000. Untuk pernyataan yang kedua, harga 2 baju polos di toko Indah Koleksi adalah Rp90.000. Dan untuk pernyataan yang ketiga, Ibu Yuni membayar di toko Indah Koleksi sebesar Rp1.080.000. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa di toko Indah Koleksi itu dijual baju batik dan baju polos. Kita misalkan bahwa harga satu baju batik itu adalah X, sedangkan harga satu baju polos adalah Y. Nah, diketahui harga 5 baju batik dan 3 baju polos adalah Rp645.000. Maka model matematikanya adalah 5X ditambah 3Y sama dengan 645.000. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang pertama.
Nah, berikutnya, harga 4 baju batik dan 1 baju polos adalah Rp390.000. Maka model matematikanya adalah 4X ditambah Y sama dengan 390.000. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, dari kedua persamaan ini didapat sistem persamaan linear dua variabel. Akan kita cari nilai X dan Y. Nah, di sini kita masih menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi, yaitu sebagai berikut. Nah, pertama kita eliminasi salah satu variabel dari kedua persamaan ini. Misalkan kita eliminasi variabel Y. Sehingga koefisien variabel Y untuk kedua persamaan ini harus sama. Nah, di mana koefisien variabel Y pada persamaan 1 itu adalah 3, sedangkan koefisien variabel Y pada persamaan 2 adalah positif 1. Maka kita ubah koefisien variabel Y pada persamaan 2 ini menjadi 3. Nah, caranya kita kalikan persamaan 1 dengan 1, dan kita kalikan persamaan 2 dengan 3. Nah, untuk persamaan 1, kita kalikan dengan 1, itu hasilnya tetap, yaitu 5X ditambah 3Y sama dengan 645.000. Nah, sedangkan untuk persamaan 2, kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 12X ditambah 3Y sama dengan 1.170.000. Nah, berikutnya supaya variabel Y-nya di sini hilang, maka kita kurangkan kedua persamaan ini. Sehingga didapat hasil dari 5X dikurang 12X adalah negatif 7X. Kemudian hasil dari 3Y dikurang 3Y adalah 0. Maka negatif 7X ditambah 0 hasilnya adalah negatif 7X. Kemudian sama dengan hasil dari 645.000 dikurang 1.170.000 adalah negatif 525.000. Sehingga didapat negatif 7X sama dengan negatif 525.000. Nah, berikutnya kita bagi kedua ruasnya dengan negatif 7. Sehingga didapat X sama dengan negatif 525.000 per negatif 7. Hasilnya sama dengan 75.000. Sehingga didapat nilai X sama dengan 75.000. Nah, selanjutnya substitusikan nilai X sama dengan 75.000 ke salah satu persamaan. Misalkan kita substitusikan ke persamaan 2, yaitu 4X ditambah Y sama dengan 390.000. Maka kita ganti variabel X di sini menjadi 75.000. Sehingga didapat 4 dikali 75.000 ditambah Y sama dengan 390.000. Nah, hasil dari 4 dikali 75.000 adalah 300.000. Sehingga didapat 300.000 ditambah Y sama dengan 390.000. Nah, terakhir kita kurangkan kedua ruasnya dengan 300.000. Sehingga didapat Y sama dengan 390.000 dikurang 300.000. Hasilnya sama dengan 90.000. Sehingga didapat nilai Y sama dengan 90.000. Nah, untuk pernyataan yang pertama, apakah harga sebuah baju batik di toko Indah Koleksi adalah Rp75.000? Merupakan pernyataan yang tepat atau tidak tepat? Nah, berdasarkan uraian ini didapat bahwa nilai X itu sama dengan 75.000. Nah, di mana X di sini merupakan harga satu baju batik. Maka nilai X di sini sama dengan Rp75.000. Artinya, harga sebuah baju batik di toko Indah Koleksi adalah Rp75.000. Sehingga pernyataan yang pertama ini merupakan pernyataan yang tepat. Berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Apakah harga 2 baju polos di toko Indah Koleksi adalah Rp90.000? Merupakan pernyataan yang tepat atau tidak tepat?
Nah, berdasarkan uraian tadi didapat bahwa nilai Y itu sama dengan 90.000. Di mana Y di sini adalah harga satu buah baju polos. Nah, karena harga satu baju polos adalah Rp90.000, maka harga dua baju polos adalah 2 dikali Rp90.000. Hasilnya adalah Rp180.000. Sehingga didapat harga dua baju polos di toko Indah Koleksi adalah Rp180.000, bukan Rp90.000. Maka pernyataan yang kedua ini merupakan pernyataan yang tidak tepat. Terakhir untuk pernyataan yang ketiga. Apakah Ibu Yuni membayar di toko Indah Koleksi sebesar Rp1.080.000? Merupakan pernyataan yang tepat atau tidak tepat? Nah, berdasarkan teks ini diketahui bahwa Ibu Yuni itu membeli 6 baju batik dan 7 baju polos. Maka model matematikanya adalah 6X ditambah 7Y. Nah, karena X sama dengan 75.000 dan Y sama dengan 90.000, maka didapat 6 dikali 75.000 ditambah dengan 7 dikali 90.000. Nah, hasil dari 6 dikali 75.000 adalah 450.000. Dan hasil dari 7 dikali 90.000 adalah 630.000. Maka didapat 450.000 ditambah 630.000, hasilnya sama dengan 1.080.000. Sehingga didapat Ibu Yuni itu membayar di toko Indah Koleksi sebesar Rp1.080.000. Maka pernyataan yang ketiga ini merupakan pernyataan yang tepat. Berikutnya soal yang keempat. Berdasarkan teks tersebut, jika Bu Yuni membayar dengan uang pecahan Rp50.000, banyak uang pecahan Rp50.000 yang dibutuhkan paling sedikit adalah. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan uraian kita sebelumnya, Ibu Yuni itu membeli 6 baju batik dan 7 baju polos. Maka Ibu Yuni itu harus membayar sebesar Rp1.080.000. Nah, di sini bisa kita bulatkan menjadi Rp1.100.000. Nah, karena Ibu Yuni itu membayar dengan uang pecahan Rp50.000, maka Rp1.100.000 dibagi dengan Rp50.000 itu hasilnya sama dengan 22. Maka banyak uang pecahan Rp50.000 yang dibutuhkan paling sedikit itu 22 lembar. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu 22 lembar. Nah, terakhir soal yang kelima. Diberikan sistem persamaan. 1 per X ditambah 2 per Y sama dengan 4 per 3. Dan 2 per X dikurang 1 per Y sama dengan 1 per 6. Penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah, baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui sistem persamaan 1 per X ditambah 2 per Y sama dengan 4 per 3. Dan 2 per X dikurang 1 per Y sama dengan 1 per 6. Nah, karena suku-sukunya di sini berbentuk pecahan, maka kita misalkan bahwa 1 per X itu sama dengan A dan 1 per Y itu sama dengan B. Sehingga untuk persamaan 1 per X ditambah 2 per Y sama dengan 4 per 3 dapat kita nyatakan menjadi A ditambah 2B sama dengan 4 per 3. Nah, sedangkan untuk persamaan 2 per X dikurang 1 per Y sama dengan 1 per 6 dapat kita nyatakan menjadi 2A dikurang B sama dengan 1 per 6. Maka akan terbentuk sistem persamaan linier 2 variabel, yaitu A ditambah 2B sama dengan 4 per 3 dan
2A dikurang B sama dengan 1/6. Nah, di sini akan kita cari nilai A dan B terlebih dahulu. Nah, adapun metode yang akan kita gunakan di sini masih sama, yaitu metode gabungan, eliminasi, dan substitusi, yaitu sebagai berikut. Nah, pertama kita eliminasi salah satu variabel dari kedua persamaan ini. Misalkan kita eliminasi variabel B, maka koefisien dari variabel B untuk kedua persamaan ini harus sama. Nah, untuk persamaan yang pertama, koefisien dari variabel B-nya adalah 2. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, koefisien variabel B-nya adalah negatif 1. Maka, supaya koefisien variabel B pada persamaan 2 ini menjadi 2, kita kalikan persamaan 1 dengan 1, dan kita kalikan persamaan 2 dengan 2. Nah, untuk persamaan 1 dikali dengan 1 itu hasilnya tetap, yaitu A ditambah 2B sama dengan 4/3. Sedangkan untuk persamaan 2 dikali dengan 2 itu hasilnya adalah 4A dikurang 2B sama dengan 1/3. Nah, berikutnya tinggal kita jumlahkan kedua persamaan ini. Maka, hasil dari A ditambah 4A adalah 5A. Kemudian hasil dari 2B ditambah negatif 2B adalah 0. Maka 5A ditambah 0 hasilnya adalah 5A. Kemudian sama dengan hasil dari 4/3 ditambah 1/3 adalah 5/3. Sehingga didapat 5A sama dengan 5/3. Nah, berikutnya kita bagi kedua ruasnya dengan 5. Sehingga didapat A sama dengan 5/3/5. Hasilnya sama dengan 5/15. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. Sehingga didapat nilai A sama dengan 1/3. Nah, langkah selanjutnya substitusikan nilai A sama dengan 1/3 ke salah satu persamaan. Misalkan ke persamaan 1, yaitu A ditambah 2B sama dengan 4/3. Maka kita ganti variabel A di sini menjadi 1/3. Sehingga didapat 1/3 ditambah 2B sama dengan 4/3. Nah, selanjutnya kita kurangkan kedua ruasnya dengan 1/3. Sehingga didapat 2B sama dengan 4/3 dikurang 1/3. Nah, hasil dari 4/3 dikurang 1/3 adalah 3/3. Di mana 3/3 ini sama dengan 1. Sehingga didapat 2B sama dengan 1. Nah, terakhir kita bagi kedua ruasnya dengan 2. Sehingga didapat B sama dengan 1/2. Maka didapat nilai B di sini adalah 1/2. Nah, karena 1/X itu sama dengan A, dan A di sini sama dengan 1/3, maka nilai X di sini adalah 3. Kemudian, karena 1/Y itu sama dengan B, dan B di sini sama dengan 1/2, maka nilai Y di sini adalah 2. Sehingga himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini adalah 3,2. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu 3,2. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal untuk mempersiapkan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SMP atau MTS dengan mata uji matematika, yaitu pembahasan telaah soal untuk materi atau elemen aljabar. Dengan submateri yang kedua, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar.
Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.